Bab 2331. Kata-kata Walter membuat hati Doris tiba-tiba tegang, dan tekanan yang kuat membuatnya merasa hampir mati lemas. Meskipun dia tidak menyukai atau bahkan membenci lamaran Walter kepadanya, dia juga memahami di dalam hatinya bahwa sumber ginjal yang ditemukan Walter di Amerika Serikat adalah satu-satunya sumber ginjal yang dia ketahui sejauh ini yang dapat menyamai kredensial medis ayahnya. Tidak ada yang lain. Jika sumber ginjal ini benar-benar dibeli oleh orang lain, maka dia akan benar-benar kehilangan harapan. Doris belajar di Amerika Serikat tahun itu, jadi dia sangat jelas tentang situasi di Amerika Serikat. Meskipun aturan hukum sangat ketat, namun ada cara bagi orang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang mereka butuhkan hanyalah uang dan sumber daya yang tersedia. Jika seseorang ingin menjual ginjalnya, bahkan di rumah sakit hewan peliharaan di Amerika Serikat, ia dapat menyelesaikan operasi pengangkatan ginjal, semuanya sangat mudah. Artinya, jika pendonor menemukan penjual yang cocok, ia hampir bisa menjual ginjal dalam 1 kali makan. Setelah ginjal diangkat, ginjal akan dikirim ke pembeli dengan cara tercepat. Kalau begitu, saya tidak akan punya kesempatan. Namun, Doris masih belum bisa mengambil keputusan di hatinya. Lagi pula, harga untuk menyimpan sumber ginjal ini untuk ayahnya terlalu mahal. Bahkan begitu besar sehingga dia harus mengorbankan segalanya sendiri. Kesuciannya sendiri, karirnya sendiri, moralnya sendiri, dan bahkan hidupnya sendiri. Melihat ekspresinya yang meronta-ronta, Walter sengaja tersenyum dan berkata dengan serius, "Doris, karena sangat sulit membuat keputusan untukmu, lupakan saja. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi. Saya akan memberitahu pihak lain, saya tidak ingin ginjal ini. Sekarang, biarkan dia menjualnya ke Perancis. Untuk menyelamatkanmu dari keterikatan dan kesedihan, bagaimana menurutmu?" Begitu suara itu turun, Walter sudah mengeluarkan ponselnya. Doris berseru hampir tanpa sadar, "Tidak. Walter. Tidak." Walter tersenyum dan bertanya, "Apa? Apakah kamu berubah pikiran?" Seperti yang dia katakan, Walter melanjutkan dengan tatapan serius, "Doris, sebenarnya, kondisi yang kuberikan padamu sangat bagus. Anda tidak harus melawan terlalu banyak. Beri aku 10 tahun masa mudamu, dan pahala yang kuberikan padamu, kau tidak akan bisa mendapatkannya kembali dalam 20 atau bahkan 30 tahun. Setelah 10 tahun, Anda hanya akan berusia 30-an. Ada peluang untuk memulai hidup Anda lagi dengan banyak uang. Adapun anak-anak yang Anda berikan kepada saya dalam 10 tahun ke depan, jika Anda pikir mereka akan menjadi beban bagi Anda di masa depan, mereka semua dapat dibawa kembali ke Amerika Serikat. Saya bisa membesarkan mereka. Dalam hal ini, Anda akan menjadi seorang wanita lajang yang bernilai ratusan juta, bahkan miliaran, 10 tahun kemudian. Dalam kata-kata orang bijak kuno, itu adalah tipikal raja berlian. Pada saat itu, banyak pria muda dan tampan berusia awal 20-an akan berlutut di sekitar Anda seperti anjing. Apakah ada yang lebih indah dalam hidup? Doris tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ibu di sofa yang menyembunyikan wajahnya dan menangis dengan sedih itu sudah tak tertahankan, menutupi telinganya dengan tangannya. Dia ingin mengusir Walter, atau bahkan berkelahi, tetapi dia memiliki kekhawatiran yang sama seperti Doris. Sangat mudah untuk mengusir Walter, tetapi itu sama saja dengan menutup pintu bagi ayah Doris untuk bertahan hidup. Menggunakan nyawa kerabat lainnya sebagai ancaman, Walter bisa dikatakan telah mencapai yang tertinggi. Bab 2332. Doris terdiam lama dan berkata, "Walter, jika saya berjanji untuk menjadi kekasih Anda dan bekerja di perusahaan Anda, dapatkah Anda berjanji kepada saya untuk tidak memaksa saya membocorkan rahasia bisnis Embran Group?" Ketika Walter mendengar ini, dia tidak bisa menahan cemberut dan bertanya, "Anda adalah manajer profesional di Embran Group. Mengapa Anda begitu setia kepada perusahaan ini?" Doris berkata dengan serius, "Itu adalah inti dari etika profesional saya." Walter mencibir, "Doris, nilai Anda bagi saya memiliki 3 aspek. Aspek pertama adalah tubuh Anda, aspek kedua adalah kemampuan Anda, aspek ketiga adalah nilai Anda terhadap Embran. Menurut pendapat saya, penguasaan rahasia inti grup sangat diperlukan untuk ketiga aspek ini." Doris mengertakkan gigi dan bertanya, "Apakah harus seperti ini, Walter? Aku bisa menjanjikanmu banyak hal buruk, tidak bisakah kamu memberi aku sedikit ruang untuk tawar-menawar?"
Walter tertawa dan berkata, tidak ada ruang tawar untuk pergi, tetapi prinsip-prinsip minimum tidak bisa hilang. Misalnya, saya bersikeras bahwa tidak satu pun dari ketiga aspek ini yang sangat diperlukan, tetapi jika Anda memiliki beberapa pendapat tentang detail satu aspek, kita dapat membahasnya. Karena itu, Walter tersenyum ringan dan berkata, misalnya, saya adalah orang yang sangat menyukai anak-anak. Menurut rencanaku, kamu dan aku akan bersama setidaknya selama 10 tahun. Beri saya 5 anak, tetapi jika menurut Anda 5 anak terlalu banyak, Anda dapat menawar dengan saya. Jika Anda akhirnya memutuskan untuk memberi saya 3 anak, saya pikir itu dapat diterima. Ini adalah cara saya mengenali tawar-menawar, apakah Anda mengerti? Doris segera memarahi, Walter. Kamu hanyalah binatang buas. Walter berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujiannya, ayahku telah mengajariku, manusia, jadilah binatang. Dia menyukai pepatah terkenal dari seorang penulis fiksi ilmiah, bagi manusia, banyak yang akan hilang jika mereka kehilangan kemanusiaannya, tetapi jika mereka kehilangan hewani, mereka akan kehilangan segalanya. Alasan mengapa manusia bisa bertahan hidup dalam masyarakat yang begitu kejam dan naik ke puncak rantai makanan didasarkan pada hewan. Apakah sapi dan domba lucu? Mereka lucu, tapi untuk mengisi perut mereka, manusia harus membunuh mereka dan makan daging. Apakah rubah dan bulu tidak lucu? Mereka juga imut, tapi untuk menahan dingin yang parah, manusia harus menanggalkan kulit mereka dan membuat pakaian. Manusia menyukai sashimi, jadi mereka mengambil daging dari makanan laut hidup. Manusia menyukai foie gras, jadi mereka mengisi perut angsa dengan makanan. Manusia membenci tikus, jadi mereka akan membunuh mereka semua. Manusia membenci nyamuk, jadi mereka akan menginvestasikan uang dalam jumlah besar untuk mengembangkan berbagai racun yang hanya efektif melawan nyamuk. Ini adalah hewani. Terus terang, semua makhluk dengan kualitas binatang adalah binatang. Semua binatang. Jadi, bagi saya, binatang buas itu tidak berarti apa-apa untuk direndahkan. Sebaliknya, itu semacam pujian bagi saya. Sambil berkata, dia menatap Doris sambil mencibir, dan berkata, Doris, demi fakta bahwa kita adalah teman sekelas, aku akan membantumu lagi. Nanti, saya akan membiarkan bawahan saya di Amerika Serikat membayar donor ginjal as $20 sebagai deposit, dan membiarkan dia menyimpan ginjal untuk saya selama 24 jam. Ini 24 jam terakhir bagimu untuk membuat keputusan. Setelah 24 jam, jika kamu masih tidak menerima persyaratanku, maka persiapkan pemakaman untuk ayahmu. Pada saat itu, saya pasti akan membeli karangan bunga terbaik di Aurous Hill dan mengirimkannya sendiri ke rumah duka. Bab 2333. Setelah Walter mengatakan ini, dia berbalik dan meninggalkan bangsal. Doris memandangnya pergi kembali, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Ibunya, Leitina, berjalan maju dengan air mata di wajahnya, meraih tangannya, tersedak, dan berkata, Doris, lupakan saja, menyerahlah. Ibu tidak bisa begitu saja melihatmu melompat ke lubang api Walter. Mata Doris masam, air mata tidak bisa menahan deras. Bu, ayah tidak punya banyak waktu tersisa sekarang. Jika kita tidak bisa mendapatkan sumber ginjal ini, dalam waktu setengah bulan, mungkin. Leitina menampar tangannya beberapa kali. Meskipun itu menyakitkan, dia dengan tegas mengatakan, ayahmu dan saya telah hidup selama lebih dari 50 tahun. Dalam 50 tahun terakhir, kami telah hidup penuh, bahagia, dan sejahtera. Hal yang sama saya juga sangat puas. Jika ayahmu pergi seperti ini, dia tidak akan memiliki penyesalan di dalam hatinya. Bagaimanapun juga, Anda telah mencoba yang terbaik. Doris tersedak dan berkata, Bu, kamu sudah mencoba yang terbaik, tapi aku belum. Jika aku berjanji pada Walter, hidup ayah akan berlanjut. Jika saya menyerah kali ini, itu akan menjadi dekade dari sekarang. Di sini, saya mungkin selalu hidup dalam rasa bersalah dan tidak dapat melepaskan diri. Mungkin saja saya tidak akan memaafkan diri sendiri sampai saya menghembuskan nafas terakhir. Leitina bertanya balik padanya, Doris, jika kamu menyelamatkan ayahmu dengan cara ini, ayahmu mungkin tidak dapat memaafkan dirinya sendiri selama beberapa dekade mendatang. Anda menyelamatkannya dan membiarkan dia mengawasi Anda. Hidup dalam kesulitan setiap hari, ini mungkin lebih kejam baginya daripada kematian. Doris ragu-ragu sejenak, menghela napas berat, dan berkata, Hai, Bu. Izinkan saya mempertimbangkan masalah ini lagi.
Masih ada 24 jam, dan saya akan mempertimbangkannya dengan cermat. Lei Tina ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan ketika kata-kata itu sampai ke bibirnya. Saat ini, dia tidak ingin terlalu membimbing Doris untuk mengambil keputusan. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana Anda memilih hal semacam ini, itu penuh dengan rasa sakit. Ketika Charlie datang ke rumah Qin Gang, tamu lain belum juga datang. Waktu makan malam adalah pukul 7 sore. Saat ini, tidak kurang dari pukul 2 siang. Charlie melaju ke villa, Qin Gang sudah membawa Ao Sui dan Ao Dong menunggu dengan cemas di pintu. Qin Gang sedang dalam suasana hati yang sangat baik hari ini, karena Charlie tidak hanya berencana mengadakan jamuan makan di rumahnya hari ini tetapi juga berjanji untuk memberinya pil peremajaan. Charlie mengolah 2 jenis pil kali ini. Yang pertama adalah mengobati penyakit Yakub dan memurnikan pil penghilang jantung. Pil jenis ini relatif rendah tingkatnya, dapat menyembuhkan semua penyakit, dan memperpanjang umur pasien sampai batas tertentu, tetapi tidak memiliki pil permajaan untuk membuat tubuh mendapatkan efek magis yang membuat pengguna merasa seperti 20 tahun tua. Apa yang dia rencanakan adalah memberikan kembali kepada semua orang yang datang ke perjamuan hari ini pil pereda darah sebagai hadiah mereka. Selain itu, karena Qin Gang meminta Ao Sui untuk memberinya ginseng ungu kualitas terbaik yang lebih dari 400 tahun yang lalu sehingga dia bisa membuat 30 pil permajaan, jadi dia mempersiapkan dan memberi Qin Gang tambahan. Pil permajaan. Charlie baru saja menghentikan mobilnya, dan Qin Gang tidak sabar untuk menyambutnya dengan putri dan keponakannya, dan berkata dengan hormat, "Tuan Charlie, kamu di sini." Little Chili Ao Sui juga berkata dengan malu-malu, "Ao Sui menyambut Tuan Charlie." Ao Dong juga belajar sesuatu, dan berkata dengan hormat, "Ao Dong menyambut Tuan Charlie." Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Presiden Qin, hari ini saya memilih untuk mengadakan perjamuan di rumah Anda. Pasti sangat menjengkelkan." Qin Gang buru-buru melipat tangannya dan berkata, "Tuan Charlie, kamu terlalu sopan. Anda dapat memilih untuk datang ke rumah Qin untuk jamuan makan. Ini adalah berkah bagi Qin. Jika Anda bisa datang, rumah Qin akan sangat indah." Charlie tersenyum sedikit, melambaikan tangannya, dan berkata, "Oke, jika kamu sopan, jangan mengatakan apa-apa satu sama lain dalam urusan bisnis. Ayo masuk dan bicara, dan aku berencana memberi Ao Sui bimbingan di sore hari." Begitu Qin Gang mendengar ini, dia tersenyum dan berbalik, dengan hormat memberi isyarat untuk mengundang, dan berkata dengan tulus, "Tuan Charlie, tolong dulu." Charlie pernah mengunjungi villa keluarga Qin di tepi danau ini. Bab 2334. Little Chili Ao Sui juga secara khusus mengendarai speedboat dan membawanya berenang jauh di danau. Tapi cuaca saat ini masih dingin, dan pemandangan tepi danau kurang lebih tertekan, tidak subur dan semarak seperti saat dia datang terakhir kali. Oleh karena itu, Charlie berkata kepada Qin Gang sambil lalu, "Tuan Qin, ketika musim dingin tiba di villa, vitalitasnya sedikit kurang. Jangan melihat pepohonan dan padang rumput yang hanya layu sementara, tetapi dalam kenyataannya, ini harus dianggap sebagai benda mati, jadi lebih baik tidak tinggal di sini sebelum awal musim semi. Ini akan berdampak kecil pada tubuh dan keberuntungan Anda." Ketika Qin Gang mendengar ini, dia langsung berkata, "Oh, terima kasih, Tuan Charlie, karena telah mengingatkan kami bahwa jika ini masalahnya, kami akan kembali ke kota besok." Ao Sui tanpa sadar berkata, "Ayah, mengapa kita tidak pergi ke komunitas Thompson untuk membeli villa? Bukan hanya tempatnya yang besar, tetapi Anda juga bisa menjadi tetangga dengan Tuan Charlie." Qin Gang mendecakkan bibirnya dan bergumam, "Ini memang ide yang bagus, tapi villa kelas 1 Thompson telah terjual habis saat dijual untuk pertama kalinya. Saya belum tahu apakah ada yang menjualnya kembali. Aku akan membiarkan orang menemukan satu untuk kita." Ao Sui berkata dengan gembira, "Itu sangat bagus." Setelah itu, Ao Sui memandang Charlie dan bertanya, dengan sedikit malu, "Emer Charlie, jika kami pindah ke kelas 1 Tang Chen, apakah kami tidak akan mengganggumu?" Charlie tersenyum dan berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi? Jika Anda benar-benar pindah, itu akan menjadi hal yang baik. Kita bisa menjadi tetangga." Begitu Qin Gang mendengar Charlie mengungkapkan sikapnya, dia segera menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum, "Karena Tuan Charlie mengatakan demikian, maka saya akan memperhatikannya dalam 2 hari ini."
Aoswee secara alami sangat bahagia di dalam hatinya. Faktanya, dia tidak ingin tinggal di rumah terpencil seperti itu. Alasan utama tinggal di sini adalah karena ada ruang olahraga yang sangat lengkap. Tidak peduli ukuran fasilitasnya, itu jauh lebih baik daripada ruang olahraga profesional di kota. Rendahan jika seseorang bertanya padanya tentang orang-orang yang ada di kota. Namun, jika ada kesempatan untuk menjadi tetangga dengan Charlie di masa depan, tidak masalah jika tidak ada ruang latihan yang bagus. Sambil berbicara, Charlie masuk ke ruang tamu ditemani oleh 3 anggota keluarga Qin. Qin Gang mengundang Charlie untuk duduk di sofa, dan kemudian secara pribadi menyeduh secangkir teh hitam yang enak untuknya. Bapak Charlie, teh ini secara khusus ditemukan oleh seseorang dari Gunung Wei. Kualitasnya luar biasa. Silakan coba. Charlie mengangguk, menyesap teh dari cangkir teh, dan berkata sambil tersenyum, tehnya manis dan lembut di mulut, dengan aroma yang tertinggal. Benar-benar teh yang enak. Qin Gang berkata buru-buru, karena Tuan Charlie menyukainya, aku akan membawakanmu 2 kotak untuk dicicipi nanti. Faktanya, pembuat teh Jinju Mei, yang diminta oleh Qin Gang secara langsung untuk ditemukan, membuat 10 kotak teh hitam tahun lalu. Di antara mereka, Qin Gang membeli 2,5 kotak dengan harga tinggi, terhitung 1/4 bagiannya. Awalnya, ini adalah rencana Qin Gang untuk menyimpan jatah selama 1 tahun penuh. Sekarang dia telah minum 4 atau 2, dan ada sekitar 2 kotak dan 1 atau 2 yang tersisa. Tetapi ketika Charlie menyukainya, dia tidak ragu untuk bersiap memberikan semuanya sekaligus kepadanya. Tentu saja, Charlie tidak pernah mengambil barang orang lain secara cuma-cuma, meletakkan cangkir teh, lalu mengulurkan tangan dari saku mantelnya dan mengeluarkan 2 kotak kecil kayu cendana merah. Qin Gang melihat 2 kotak kayu di tangan Charlie, dengan gugup, dan bahkan tidak berhenti bernapas dengan sadar. Dia menahan napas dan melihat ke depan keisi dari 2 kotak kayu. Dia tahu bahwa dengan kepribadian unik Charlie, pasti ada salah satu dari 2 kotak kayu ini, yang berisi pil permajaan yang membuat jiwanya berlama-lama dan diimpikan. Bab 2335. Di bawah tatapan Qin Gang, Charlie menyerahkan 2 kotak kayu kepadanya dan berkata, "Mr. Qin, 2 pil di sini adalah hadiah kecilku untukmu. Yang di kanan sedikit lebih besar. Beberapa, warnanya sedikit lebih gelap, adalah pil penghilang darah yang kuberikan padamu sebelumnya, sedangkan untuk pil yang sedikit lebih kecil dan lebih cerah di sebelah kiri, kali ini adalah pil peremajaan yang baru disempurnakan." Kegembiraan Qin Gang benar-benar tidak ada yang ditambahkan, dan dia dengan gemetar berkata, Tuan Charlie, bagaimana saya bisa layak untuk diberi Anda pil permajaan yang begitu berharga? Ini, jika pil permajaan ini dilelang, apalagi dijual seharga 2 atau 3 miliar, sungguh, itu terlalu mahal. Meskipun Qin Gang memiliki harapan besar untuk pil permajaan, dia tahu jauh di lubuk hati bahwa nilai pil permajaan terlalu tinggi dan mahal, dan itu jauh dari sebanding dengan ginseng ungu berusia 400 tahun yang dia berikan kepada Charlie. Oleh karena itu, ketika Charlie mengeluarkan pil permajaan, Qin Gang mundur sedikit jauh di dalam hatinya. Ini juga mencerminkan karakter Qin Gang dalam beberapa hal. Jika seseorang yang hanya tahu untuk memanfaatkan, seseorang yang memberikan barang berharga tersebut dengan sendirinya akan menerimanya tanpa ragu, agar tidak menyesalinya. Tetapi jika orang seperti inilah yang mengetahui kesopanan, maka dia menerima hadiah dari orang lain. Hal yang berharga adalah pikiran pertama yang terlintas di benaknya di lubuk hatinya. Ini adalah bagaimana dia harus membalas budi. Keluarga Qin sangat kaya, dan aset mereka bertambah secara signifikan, tetapi jumlahnya puluhan miliar. Sebagian besar aset ini adalah real estate, serta nilai pasar perusahaan, dan uang tunai real yang dapat dibuang dengan bebas sebenarnya hanya beberapa ratus juta. Jika Qin Gang benar-benar akan menghabiskan 2 miliar uang tunai untuk membeli pil permajaan, dia akan merasa bahwa dia memiliki lebih dari uang tetapi tidak cukup kapasitas saat ini. Sekarang setelah Charlie memberinya pil mahal, dia pasti panik jauh di dalam hatinya. Melihat ekspresinya yang kusut, Charlie tersenyum sedikit, dan berkata, Mr. Qin, berapa banyak uang yang bisa dijual pil permajaan, bukanlah sesuatu yang perlu Anda pedulikan, karena saya memperbaiki hal-hal seperti pil permajaan, dan itu tidak dibuat untuk menghasilkan uang. Sejak periode ini,
Aku juga telah mengeluarkan sejumlah pil permajaan, tapi kamu juga tahu bahwa satu-satunya yang benar-benar terjual adalah pil Lita Ilai. Sisanya pada dasarnya diberikan kepada teman atau kecelakaan yang menimpa mereka. Saatnya mengeluarkannya untuk meminta bantuan. Berbicara tentang ini, Charlie melanjutkan, bahan obat tunggal terpenting untuk menyempurnakan pil permajaan adalah ginseng ungu terbaik yang berusia lebih dari 100 tahun. Ginseng ungu terbaik yang Anda kirim dengan Auswe terakhir kali memiliki kualitas yang lebih baik dari saya yang terakhir kali. Foto yang diambil di pelelangan bahkan lebih baik, jadi saya akan berasumsi bahwa Anda menggunakan ginseng ungu kualitas super itu sebagai stok. Setelah Charlie berkata, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, jadi, Anda bisa dianggap sebagai salah satu pemegang saham batch pil permajaan ini. Sekarang, pil permajaan ini adalah kembalinya kepemilikan saham Anda. Mengapa Anda malu menerimanya? Bagaimana dengan mengambilnya dan tidak mengatakan apa-apa? Begitu Qin Gang mendengar ini, seluruh tubuhnya digerakkan jauh di dalam hatinya. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa alasan mengapa Charlie mengatakan ini adalah untuk mempertimbangkan perasaannya sehingga dia bisa menerima pil permajaan ini dengan lebih nyaman. Selain itu, dia juga menyadari bahwa setelah Charlie selesai mengatakan ini, dia tidak terikat seperti dia sekarang. Tentu saja, dia juga sangat jelas bahwa alasan mengapa Charlie mengatakan bahwa dia membeli saham adalah untuk menyelamatkan mukanya sendiri. Dia menawarkan sendiri ginseng ungu, tapi nyatanya tidak ada yang namanya membeli saham. Tahukah Anda, harga ginseng ungu premium paling banter sekitar 4 hingga 5 juta.